Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang langkah pembuatan surat keluar pada aplikasi Srikandi versi 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miss Nani, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 3, unit kerja di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Melalui video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang langkah pembuatan surat keluar pada aplikasi Srikandi, mulai dari awal hingga pengiriman konsep surat. Mari kita simak langkah-langkahnya sekarang. Pertama, kita akan mengakses web Srikandi. Kemudian, kita login di akun yang telah disediakan. Contohnya saya menggunakan akun Kasubag Umpek. Nah, teman-teman bisa masukkan nama pengguna, kemudian kata sandi. Setelah itu, kita masukkan captcha-nya ya teman-teman. Setelah semuanya terisi, teman-teman bisa langsung klik masuk saja. Nah, inilah tampilan beranda pada aplikasi Srikandi dengan logo daerah ya teman-teman. Langsung saja, untuk membuat naskah keluar, terlebih dahulu kita download template naskahnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa template naskah yang telah disediakan. Silahkan teman-teman download sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan template surat undangan. Kita klik icon file Word, dan dia akan otomatis terdownload. Nah, kita klik saja. Kemudian, kita buka filenya. Dan inilah tampilan template surat undangan yang telah kita download tadi ya teman-teman. Untuk kop surat, teman-teman bisa isi sesuai dengan instansi masing-masing. Untuk kode dolar dan buka tutup kurung kurawal, jangan dihapus atau diedit ya teman-teman, karena itu akan terisi otomatis dari aplikasi. Kemudian untuk isinya, silahkan teman-teman isi sesuai keperluan dari surat itu sendiri ya teman-teman. Sebagai contoh, sebelumnya saya sudah ada membuat contoh surat undangan. Nah, yang mana kop surat tersebut sudah saya isi dengan instansi saya bekerja. Kemudian, untuk isinya juga sudah saya isi sesuai dengan kebutuhan surat. Jika sudah terisi semua, kita simpan dahulu untuk nantinya akan kita upload ke aplikasi Srikandi. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi. Kita pilih pengguna, kemudian kita pilih penandatanganan. Maksudnya ini adalah siapa yang akan menandatangani surat tersebut. Biasanya kan kepala satker atau kepala dinas ya teman-teman. Nah, kita klik tambah baru saja. Kemudian, kita masukkan nama pengguna penandatanganan. Setelah namanya muncul, bisa kita klik ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita tambahkan ke daftar penandatangan. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan naskah. Nah, pada tujuan naskah ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada internal Srikandi, itu maksudnya di lingkup pemerintah kabupaten saja. Yang kedua ada eksternal Srikandi, itu maksudnya di luar dari lingkup pemerintah kabupaten. Dan yang ketiga ada eksternal non Srikandi, itu maksudnya instansi atau lembaga yang tidak menerapkan aplikasi Srikandi. Karena tujuan kita hanya di lingkup pemerintah kabupaten saja, maka kita klik tambah baru, kemudian pilih internal Srikandi, kemudian masukkan unit kerjanya,
Sebagai contoh, saya masukkan unit kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan sesuai dengan tujuan surat yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian, masukkan nama penggunanya. Kita klik saja nama penggunanya. Setelah itu, kita simpan. Jika sudah berhasil, maka tujuan naskah yang kita tambah tadi akan masuk ke daftar tujuan naskah ya teman-teman. Setelah itu, kita masuk ke verifikator, yang mana surat akan diverifikasi oleh siapa. Biasanya surat akan diverifikasi oleh Kasubag atau Kabid dan juga sekretaris. Langsung saja kita tambah baru ya teman-teman. Kemudian masukkan nama pengguna sebagai verifikator yang ada di instansi masing-masing. Di sini saya akan memasukkan nama Kasubag saya ya teman-teman. Nah, kita klik saja. Kemudian saya masukkan nama sekretaris lagi. Nah, kita klik. Kemudian kita simpan. Nah, jika sudah berhasil, maka nama-nama tadi akan masuk ke daftar verifikator ya teman-teman. Selanjutnya, kita pilih naskah keluar. Kemudian kita pilih registrasi naskah keluar. Dan untuk dikirimkan melalui, kita masukkan nama instansi kita masing-masing ya teman-teman. Dan sebagai contoh, di sini kita isi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Kita klik saja. Untuk jenis naskah, kita pilih sesuai dengan surat yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Karena kita membuat surat undangan, maka kita masukkan saja jenisnya surat undangan ya teman-teman. Untuk sifat naskah, silahkan dipilih. Dan sebagai contoh kita pilih biasa saja. Nah, untuk klasifikasi, kita sesuaikan saja dengan isi surat atau jenis kegiatannya dan juga sesuai bidangnya surat itu keluar ya teman-teman. Sebagai contoh, kita menggunakan kode klasifikasi 800 dari kepegawaian. Kita klik saja, kemudian kita ambil nomor. Nah, untuk nomor ini hanya bersifat sementara ya teman-teman. Selanjutnya, kita isi perihal suratnya apa, sesuai dengan surat yang dibuat tadi ya teman-teman. Kemudian, untuk isi ringkasan ini, kita isi dari surat yang akan kita kirimkan itu apa ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, kita salin saja dari isi surat yang kita buat tadi ya teman-teman. Kita buka dulu. Kemudian kita blok. Setelah itu kita salin isi suratnya. Kemudian kita pindahkan ke isi ringkas. Kemudian kita upload file naskah yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Kita cari file naskah yang telah kita buat. Kemudian kita open. Nah, file naskah telah terupload ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan tujuan utama surat kita tadi ya teman-teman. Karena contoh surat kita tujuannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, maka kita masukkan saja nama unit kerjanya. Kita klik saja. Kemudian, kita isi nama verifikator yang telah kita tambahkan tadi. Kita klik saja namanya ya teman-teman. Kemudian, masukkan nama penanda tangan juga ya teman-teman. Nah, untuk tipe tanda tangan kita menggunakan elektronik ya teman-teman.
Jika semua sudah terisi, kita bisa klik simpan. Jika sudah berhasil, maka akan otomatis masuk ke log naskah keluar. Nah, jika teman-teman ingin mengecek apakah surat yang kita buat tadi sudah benar atau sesuai, teman-teman bisa pilih icon mata. Kita klik saja. Nah, inilah tampilan surat yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, untuk tanda merah-merah seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir karena prosesnya memang belum selesai ya teman-teman. Jika dirasa sudah sesuai, maka tahapan selanjutnya kita bisa pilih kirim konsep. Kita klik saja, kemudian kita klik kirim. Jika naskah keluar sudah terkirim, segera hubungi verifikator atau admin yang memegang akun verifikator agar segera membuka aplikasi Sri Kandi untuk memeriksa konsep surat yang telah dikirimkan. Jika naskah keluar sudah diverifikasi, maka status verifikator ini akan berubah menjadi hijau dan statusnya menjadi setuju. Jika sudah terverifikasi, maka selanjutnya kita menghubungi penanda tangan atau admin yang memegang akun penanda tangan agar segera membuka aplikasi Sri Kandi untuk menandatangani naskah keluar yang telah diverifikasi dan meminta untuk segera dikirimkan. Jika semuanya sudah selesai, maka status penanda tangan akan berubah menjadi setuju dan status kirimnya akan jadi terkirim. Di sini ada contoh surat sebelumnya yang sudah bertanda hijau, yang artinya sudah terverifikasi, kemudian sudah ditandatangani, dan statusnya juga sudah terkirim. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam pembuatan surat keluar pada aplikasi Sri Kandi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.